Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ahli sunnah wal jamaah as'ariyah maturidiyah syafi'iyah firqatun najiyatun fid dini wa dunya wal akhirah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina al-mustafa wa habibina al-mujtaba sayyidina wa maulana Muhammad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Allahumma fa ya mu'allima Adam wa Ibrahim alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa ba'd. Yang saya hormati guru kita semua, orang tua kita semua, beliau yang kita nantikan fatwa dan nasihatnya, beliau Maulana Al-Habib Al-Mursyid Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya beserta istri beliau Syarifah Salmah bin Yahya. Kita doakan beliau berdua khususnya dan keluarga beliau, Allah Ta'ala berikan kesehatan, Allah Ta'ala berikan kesehatan, Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah Ta'ala berikan keberkahan sehingga terus bisa membimbing kita, menuntun kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati keluarga dan putra putri beliau Al-Habib Bahauddin bin Yahya, Al-Habib Husain ibn Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, Al-Habib Ali Zainal Abidin ibn Segaf ibn Abu Bakar Segaf, Al-Habib Saleh Al-Attas beserta putri-putri beliau yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, khususnya Sahibul Bait Syarifah Zainab binti Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Kita doakan semua semoga putra-putri beliau, putra-putri menantu beliau, cucu-cucu beliau diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan lahir dan batin, diberi oleh Allah Ta'ala panjang umur, diberi oleh Allah Ta'ala keberkahan, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para habaib yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, Al-Habib Mutahar, Al-Habib Tariq, para kiai, para alim, para ulama, Romo Kiai Saiful, ugi para kiai ulama yang lainnya, tamu kita beliau Bapak Nusron Wahid, dan semuanya saja, tidak lupa Al-Mukarram Ustadz Kiai Samlami Sahmari. Kita doakan semoga para guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita juga diberi oleh Allah Ta'ala hidayah taufik, diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan lahir dan batin, keberkahan bisa selalu membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Ahad Legi, kita bersama-sama kembali bisa berkumpul, bisa bersilaturahim dalam rangka
pengajian rutin dalam rangka pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin setiap malam Ahad Legi yang sempat beberapa saat kemarin berhenti, sempat beberapa saat yang lalu acara Maulid ini berhenti, tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kuasa Allah Ta'ala, malam yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa berkumpul kembali, bersama-sama bisa bersilaturahim kembali, berkumpul dengan para guru kita, idola-idola kita. Insya Allah semoga kita tidak beranjak dari tempat ini kecuali insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan berkah Maulid, dengan kumpul kita dengan guru-guru kita, Allah Ta'ala berikan panjang umur, Allah Ta'ala berikan kita semua panjang umur, Allah Ta'ala berikan kita semua panjang umur, sehat walafiat, diselamatkan dari berbagai musibah, diselamatkan dari berbagai penyakit, diselamatkan dari berbagai hal yang tidak kita sukai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah riwayat yang kami kutip dari seorang ulama mutaakhirin. Beliau Al-Habib Zain bin Smith dalam salah satu karyanya yaitu Al-Khutbah Al-Mimbariyah, ada beliau mengutip sebuah hadis yang sangat indah, hadis yang pendek tapi sangat luar biasa. Apa kata beliau? Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Ini hadis kami kutip, kami tidak tahu bagaimana asal usul perawi daripada hadis ini, tapi kami langsung saja ke sebuah karya beliau Al-Habib Al-Allamah Zain bin Smith Madinah dalam karyanya Al-Khutbah Al-Mimbariyah. Beliau ngutip riwayat ini dalam kitab tersebut. Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah Ta'ala itu memberikan kenikmatan dunia, kenikmatan lahir, kenikmatan materi, itu orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai, orang yang dekat dengan Allah maupun orang yang tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua mendapatkan daripada anugerah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan sifat rahman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ajib, yang perlu kita syukuri, yang perlu nikmat yang sangat luar biasa, apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ujung daripada hadis itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala yu'tid din illa man yuhib. Seseorang itu tidak diberi kenikmatan agama. Sekali lagi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kami kutip dalam kitab Khutbah Al-Mimbariyah, Allah Ta'ala tidak memberikan kepada hambanya kenikmatan agama, kenikmatan beribadah, kenikmatan kita berzikir, kenikmatan kita bersolawat seperti pada malam yang berbahagia ini, kenikmatan kita berkumpul bersilaturahim yang sebagaimana dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Allah Ta'ala berikan panjang umur untuk kita semua, diberi keberkahan rizki kita kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu kita tidak diberikan, kita merasakan kenikmatan-nikmatnya, kita duduk bersolawat, kita mendengarkan nanti apa yang disampaikan oleh para habaib, apa yang disampaikan oleh para sesepuh, apa yang disampaikan oleh para ulama. Kita menikmati nikmat ketika saat kita berzikir, kita bermunajat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa man yuhib, kecuali orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa hadirin? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga apa hadirin akramakumullah? Insya Allah hadir kita, duduk kita, pengajian rutin setiap malam Ahad Legi di tempat ini bukan hanya barokah, bukan hanya kita mendapatkan kucuran rahmat, bukan saja mendapatkan madad dan sir dari guru-guru kita, tapi insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang dengan dicintai Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Dengan rahmat itu insya Allah kita menjadi orang yang suada fidarain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kami tidak akan berbicara panjang lebar, tapi yang jelas kita malam hari ini, malam Ahad ini adalah kita berada di bulan Safar. Kita sekarang pada malam hari ini kita berada di bulan Safar. Bulan Safar adalah bulan yang kedua, bulan Hijriah, bulan Muharram. Di mana di bulan Safar ini banyak kejadian kalau kita membaca, kalau kita melihat daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak peristiwa kejadian yang terjadi di bulan Safar. Di antaranya apa hadirin akramakumullah, termasuk Fathul Khaybar adalah terjadi di bulan Safar, di bulan di mana kita berada di dalamnya ini. Kemudian hal yang lain, Islamnya para sahabat, di antaranya bulan Safar Islamnya Khalid bin Walid. Masuk Islamnya siapa? Sahabat Utsman bin Talha. Masuk Islamnya siapa? Sahabat Amr bin As. Khalid bin Walid seorang pejuang yang sangat luar biasa. Begitu saktinya, begitu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Salah satunya beliau selamat berkali-kali dalam peperangan, kalau ternyata rahasianya beliau menyimpan satu daripada rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita tidak bisa seperti Sayyidina Khalid bin Walid untuk menyimpan daripada rambut dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi insya Allah duduk kita bersama guru-guru kita, duduk kita rutin di majlis ini, kita bersalawat, insya Allah mendapatkan cucuran rahmat, turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi keselamatan lahir dan batin, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Safar. Di antaranya apa hadirin akramakumullah? Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah dimulai di bulan Safar, bulan yang kita saat ini berada di bulan tersebut. Kemudian hal yang lain, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Safar, apa hadirin akramakumullah, ada di situ adalah Rebo pungkasan, yaitu Rebo terakhir di bulan Safar, hari Rebo awal daripada sakit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam sebuah kitab dijelaskan, ibtada bihi al-marad fi yaumil arbi'a lisaman wa isrin min Safar fi baiti ummil mu'minin Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha. Summa adina lahu azwajuhu ayyumarridha baiti ummil mu'minin Aisyah binti Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhum ajmain. Wa kanat muddatu maradhihi arba'a asrata lailah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Safar, di hari Rebo terakhir di bulan Safar, yaitu tepatnya pada tanggal 28 Safar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu berada di rumah daripada Ummul Mukminin Maimunah bintil Haris. Kemudian setelah itu merupakan awal daripada kesakitan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakit selama 14 hari. Setelah itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan yang sangat luar biasa hadirin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan beliau pun meninggal dunia sama pada tanggal 12 Rabiul Awal. Awal sakit beliau, makanya ada Rebo akhirus Safar daf'ul bala, karena itu merupakan Rebo daripada daf'ul bala, merupakan awal daripada sakitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin akramakumullah, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang lain daripada bulan Safar kalau kita lihat dari sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kami sampaikan ini kaitannya dengan hal-hal
kaitannya dengan apa yang terjadi di bulan Safar, insyaallah akan memberikan kepada kita sedikit ilmu. Semoga mendapatkan keberkahan daripada kita menceritakan sedikit daripada riwayat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hadirin, itu mungkin ala kadarnya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan insyaallah nanti akan disambung oleh yang lainnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.